saksi bisu dari ribuan cita-cita yang sedang dibangun oleh generasi. Pagi hari di SMK Negeri 1 Maja dimulai dengan langkah pasti dan semangat tinggi. Gerbang ini menjadi saksi bisu dari ribuan cita-cita yang sedang dibangun oleh generasi muda penuh potensi. Dengan kedisiplinan dan kebersamaan, para siswa memulai aktivitas pembelajaran. Di lingkungan yang tertib dan kondusif inilah karakter unggul mulai dibentuk. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL membekali peserta didik dengan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Mereka dilatih untuk berpikir logis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Jurusan RPL juga telah menjalin kerjasama dengan industri. Melalui program Kelas Industri, siswa mendapatkan pelatihan dan pembelajaran langsung dari tenaga profesional di bidangnya. Ini menjadi langkah awal untuk membentuk lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Sebagai bagian dari penguatan karakter dan kreativitas, siswa RPL juga mengikuti kegiatan PKK. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan mug dan kaos. Mereka belajar desain, cetak, hingga memasarkan hasil karya, sebuah pengalaman kewirausahaan yang nyata. Teknik komputer dan jaringan merupakan jurusan yang menyiapkan siswa menjadi tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi. Melalui praktik langsung, mereka memahami cara membangun dan mengelola jaringan komputer secara profesional. Di SMK Negeri 1 Maja, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan memiliki kelas industri. Di sini, para siswa dibekali pembelajaran yang lebih mendalam dan terintegrasi langsung dengan standar industri. Dengan peralatan dan fasilitas yang lengkap, siswa dilatih untuk siap bersaing di dunia kerja sejak dini. Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH menjadi wadah bagi siswa untuk belajar langsung dari alam. Di lahan sawah, mereka dikenalkan pada proses budidaya tanaman pangan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga perawatan. Praktik ini tak hanya melatih keterampilan teknis, tapi juga membentuk karakter mandiri, teliti, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tak hanya pertanian konvensional, siswa TPH juga diajarkan metode pertanian modern, salah satunya melalui sistem hidroponik. Di tempat ini, mereka belajar menanam tanpa tanah dengan pemanfaatan teknologi dan nutrisi cair sebagai media tumbuh. Metode ini menjadi alternatif pertanian masa kini yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus menumbuhkan jiwa inovatif pada siswa. Di dalam laboratorium kultur jaringan, siswa TPH belajar teknik perbanyakan tanaman secara modern. Mereka dilatih untuk bekerja secara steril, terstruktur, dan presisi tinggi. Karakter penting dalam dunia pertanian berteknologi. Dengan penguasaan teknik kultur jaringan, siswa memiliki keunggulan tersendiri dalam dunia pertanian berbasis laboratorium. Teknik audio video melatih siswa untuk menguasai sistem elektronika dan multimedia. Mereka dibimbing agar mampu menghasilkan karya kreatif yang memadukan teknologi dan estetika. Pembelajaran di kelas menjadi bagian penting dari proses pendidikan. Dengan pendekatan yang interaktif, guru dan siswa bersama-sama membangun pemahaman dan wawasan yang mendalam. Di luar kegiatan akademik,
kebersamaan juga tercipta dalam suasana santai. Kantin sekolah menjadi tempat untuk melepas lelah, mempererat persahabatan, dan berbagi cerita. Di SMK Negeri 1 Maja juga memberikan ruang untuk mengembangkan soft skill melalui berbagai organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ini, siswa belajar memimpin, berorganisasi, serta menjunjung tinggi tanggung jawab dan kerjasama. Inilah potret singkat kehidupan pelajar di SMK Negeri 1 Maja, sekolah yang membentuk pribadi terampil, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Karena di sini kami tidak hanya belajar, kami mempersiapkan masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi sholli sohri wa yassir amli wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati para pembina dan pendamping siswa MPLS ini, yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, adik-adik semuanya, anak-anak saya juga semuanya. Semoga di pagi hari ini kita akan mendapatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan henti-hentinya untuk selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya mungkin berdiri di sini yang kesekian kalinya. Saya tidak
selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa. Karena kita bisa duduk di sini, bisa kumpul di sini karena atas ridhonya. Betul nggak? Betul. Itu sekali lagi saya harapkan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur. Untuk yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti berbagai macam kegiatan dari mulai hari Senin ya sampai hari ini dalam keadaan sehat ya semua. Ada yang sakit gak? Alhamdulillah. Pertahankan kesehatan ini dan jaga selalu kesehatan yang bisa menjaga ya kita juga. Oke, saya akan sedikit menyampaikan tentang di barangkali ada yang berminat, barangkali ada yang mau mendaftarkan diri sebagai abdi negara, baik TNI, Polri ataupun di kepemerintahan. Namanya tentara itu ada 3 sumber masuk TNI, atau TNI itu dibagi 3 golongan. Golongan pertama atau golongan 1 yang dinamakan Tamtama terdiri dari mulai pangkat apa? Ada yang tahu nggak? Belum ya. Ini sekedar pengetahuan ya. Apa salahnya kalau kita sudah tahu dan kita sudah paham, tidak ada rasa berat lah. Sekarang mulai dari Tamtama itu mulai dari berpangkat prajurit 2. Tanda pangkatnya di sini. Pernah lihat nggak? 1, 2, 3 lurus kan? Merah. Warnanya merah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, merah semuanya. Itu Tamtama kalau di Pemda golongan 1. Sumbernya mau masuk ke situ yaitu Secata, sekolah calon petani. Terus yang kedua Secaba, yaitu sekolah calon bintara. Di mana setelah dilantik dari Secaba, mulai dari pangkat bengkok 1, kalau di baju luar yang ini hitam, bengkok 2, bengkok 3, bengkok sampai bengkok 4. Dilanjutkan dengan bintara tinggi di sini. Masih bengkok juga. Kalau ini kan lurus ya. Ini bengkok. Di bintara bengkok 1 sampai bengkok 2. Kalau di Pemda itu golongan 2. Namanya bintara. Kalau di bajunya PDH yang hijau, isinya kuning. Paham nggak? Secara singkat lah. Paham ya? Jadi yang pertama golongan apa? Nah, yang kedua golongan. Terus yang ketiga sumbernya yaitu dari akademi. Baik akademi darat, laut, dan udara serta kepolisian. Kalau kepolisian dinamakan akademi kepolisian yaitu Akpol. Alamatnya lokasinya di Lemdiknya di Semarang. Kalau angkatan darat yaitu Akademi Militer Angkatan itu Akmil. Kalau dulu antara Akmil
dijadi satu Pemdiknya, yaitu Akabri. Namun ada kebijakan dari Presiden untuk kepolisian terpisah, makanya dinamakan Mil Pol 1 AR. Itu sumbernya kalau itu dinamakan perwira. Kalau di Pemda berarti golongan 3. Sumbernya yaitu dari Akademi baik darat maupun laut serta udara dan kepolisian. Langsung berpangkat Letnan 2. Keluar. Ada apa? Ada permasalahan. Keluar apa? Itu sekedar pengetahuan aja ya, biar tahu dan biar paham. Untuk dari akademi, lama pendidikannya selama 4 tahun, yaitu di Magelang. Kalau khusus angkatan darat, kalau angkatan laut di Surabaya, kalau angkatan udara di Yogyakarta. Barangkali mungkin dari sekian banyak dari yang ada di hadapan saya mau melanjutkan ke bidang itu, silahkan. Silahkan bina mulai dari sekarang fisik kalian. Karena apabila kita punya keinginan dan bercita-cita ingin menjadi seorang prajurit, mulai dari sekarang kita harus membina fisik. Karena yang namanya prajurit itu harus siap mental dan fisik. Katanya orang sekarang ini sudah ramai bahwa mau masuk tentara itu harus pakai duit kan? Betul, pakai duit. Cuman untuk biaya kayak fotokopi, kalau untuk penyogok sebenarnya nggak ada. Saya selama mulai pendidikan sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah menyogok. Yang penting kesiapan diri kita harus betul-betul siap. Kenapa orang banyak yang menyogok orang-orang tua itu atau saudaranya? Karena di diri kita si calon tentara itu banyak kekurangan. Mungkin kekurangannya entah di kesehatan lah, entah di jasmani lah. Sebenarnya mah sudah diketahui, dan bahkan mungkin adik-adik juga sudah pada paham. Apabila mau menjadi seorang prajurit atau kepolisian, rahasianya itu sudah ada di tangan. Yang penting fisik. Misalkan fisik nih, jasmani mulai dari kalau pada saat tesnya di lapangan sepak bola itu selama 12 menit minimal 7 putaran. Dikala tes itu bisa dikategorikan mungkin nilainya bagus lah. Minimal 7 putaran selama 12 menit pakai waktu. Untuk bisa mencapai target seperti itu kita harus latihan. Karena kita tidak ada yang hebat. Kayak saya juga tidak ada tentara yang hebat. Tetapi
mulai start sampai finish harus budaya batu. Saya batu tahu nggak? Dung, udah nyampe aja di sana. Gak apa-apa, itu malah lebih bagus. Kenapa saya katakan lebih bagus? Apabila kita sudah menjadi seorang prajurit, tugas di medan pertempuran, terus ada musuh, kita tidak ada perlindungan lagi, masuk aja ke baik ke kali ataupun ke laut ataupun ke kolam, kan aman. Musuh susah untuk tembaknya kan. Nyelam di bawah aman. Itu salah satu betapa pentingnya kala sudah bertugas dan operasi tugas tempur. Karena apa? Namanya prajurit itu siap apa? Membunuh dan kalau tugas di medan perang, kalau nggak mau membunuh, mau gimana? Kita mau dibunuh? Ya nggak mau kan? Demi menyelamatkan wilayah itu biar tetap aman, damai dan makanya di suatu tempat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya sekarang ya Papua, kan ada roh-roh dari luar yang memberdayakan pribumi. Ini didorong dikasih ini supaya mau berjuang. Itulah terus apalagi ya, mulai jenjang kepangkatan belum ya? Kepangkatan perwira setelah dilantik dari akademi langsung dia berpangkat letnan 2, yaitu langsung cerah 1, 2, 1 sampai. Nah, perwira juga ada dibagi 3, yaitu perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi. Perwira pertama mulai dari letnan sampai kapten, perwira menengah dari mayor sampai kolonel, perwira tinggi dari bintang 1 sampai bintang 4. Itu jenderal. Itu bidang kepangkatan. Setelah dilantik menjadi letnan 2, dia masuk ke batalion, punya anggotanya 30 dan jabatannya sebagai dan komandan. Kalau dari secaba masuk ke batalion jadi sebagai komandan regu. Komandan regu mendapat kita punya anggota dan kita punya tanggung jawab, yaitu 10 orang anggota. Kalau masuknya dari bintara, tanggung jawab kita semakin tinggi pangkat semakin berat juga tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa saya katakan lebih berat? Karena satu, apabila kita masuk seorang bintara dan berpangkat sersan 2, jabatannya sebagai danru, punya anggota 10, sementara anggota kita itu yang 10 itu kan ada yang sudah punya istri, ada yang sudah menikah lah. Tanggung jawabnya bukan hanya si anggota itu yang 10, termasuk anak dan istrinya. Tanggung jawab kita
mungkin dari sekian yang ada di depan saya ini. Coba di sini siapa yang mau menjadi seorang tentara? Ada, angkat tangan. Ada enggak? Ada ini. Udah nggak apa-apa. Kalau emang pilihan Anda tidak mau masuk seorang ini ya apa silakan aja, itu mah sudah menjadi panggilan dari Bumi Pertiwi lah. Tergantung diri kita. Namun kita sebagai warga negara, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bisa menjaga, bahkan bisa melindungi dari segala rongrongan dari baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita selaku sebagai bangsa Indonesia yang besar harus bisa menjaganya. Apa caranya menjaganya? Ya mungkin semampu kita sebagai siswa ini, sebagai murid. Dan nanti atas perintah atau atas penyampaian dari guru atau pembina masing-masing, mungkin harus apabila terjadi di negara kita itu ada hambatan atau rongrongan atau yang lainnya yang ingin merebut atau ingin menguasai wilayah kita atau negara kita. Karena apa? Kita di sini kan tidak tahu, nyaman-nyaman aja kan, tenang-tenang aja. Tetapi kalau di luar wilayah, misalkan di perbatasan dengan negara lain, dan pernah saya alami juga, itu selalu rongrongan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sudah bisa merasakan sendiri. Saya pernah tugas di perbatasan. Salah satu contoh gini, negara kita ini kan negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Makanya banyak orang yang merongrong ingin memiliki dan menguasai negara kita. Betul nggak?
disyukuri prajurit kita apabila pertandingan atau diadakan sejenis olahraga bersama antar negara sesama prajurit, bahkan dilombakan, Indonesia tuh gak pernah menjuarai juara satu, juara dua, selalu sebagai juara satu. Itu dari setiap negara, negara-negara besar, negara-negara kuat, negara-negara superpower yang persenjataannya semakin canggih, sampai merinding. Karena saya bisa ngomong ini karena sudah ikut di dalam tim tersebut, dipaham. Sangat luar biasa. Bahkan sampai juara umum pun dari mulai tahun sekian sampai sekarang belum pernah ada yang mengalahkan. Apabila diadakan pertandingan, baik tembak tempur, tembak pertahanan, dan tembak yang lainnya, selalu juara umum. Sampai pialanya, wah, luar biasa lah. Itu yang patut dibanggakan. Nah, untuk itu saya sampaikan ke adik-adik saya dan ke anak-anak saya juga, kita harus patut bersyukur dan berbangga. Namun dengan kebanggaan, dengan bersyukur ini, kita jangan terlena. Kita harus selalu tetap waspada. Tetap waspada dalam arti kata, mungkin kan adik-adik nih tinggalnya di rumah masing-masing. Apabila ada tetangga rumahnya atau ada orang yang datang bertamu, bahkan dia berkos lah, misalkan ngontrak, ada hal-hal yang mencurigakan, ada hal-hal yang sifatnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah, tolong segera laporkan. Karena adik-adik ini merupakan suatu bagian dari intel-intel yang ada di wilayah juga. Kalau kami sebagai tentara hanya kemampuannya terbatas, hanya sekian orang. Contoh dari satu pembina harus mampu menguasai satu desa, bahkan ada yang 2 desa, satu pembina, sedangkan satu desa kan luasnya sekian. Begitu adik-adik nih yang lebih paham di wilayahnya, apabila ada hal-hal yang sifatnya mencurigakan, mungkin adik-adik juga sudah paham, sudah tahu, segera laporkan. Baik ke kepolisian ataupun ke itu sebagai pengetahuan untuk wawasan kebangsaan ini. Adik-adik ini sebagai nantinya kedepannya akan sebagai pengganti masa depan. Kita di sini sekarang hanya mengisi kemerdekaan dan meneruskan perjuangan para pahlawan dulu yang sudah berjuang rela demi mengorbankannya harta, pikiran, tenaga, bahkan nyawa pun dia dikorbankan tanpa pamrih demi mempertahankan wilayah kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Zaman dulu di sejarah juga kan diajarin ya, betapa giginya para pejuang, para pendahulu kita demi mempertahankan negara yang kita cintai, sampai nyawanya pun rela dikorbankan demi keamanan ini tetap terjamin, terjalin tanpa dibayar itu. Kita sebagai generasi penerus, marilah kita isi negara kita ini dengan berbagai macam kegiatan demi kemajuan dan keamanan di wilayah ini. Kita sebagai manusia insan yang beriman dan bertakwa, terus di akhir-akhir
ada di depan saya ini. Jangan mudah terhasut, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diajak, baik itu sama rekan dekat atau kakak-kakak atau di luar sekolah ini, untuk mengajak ke hal-hal yang dijelekan. Contohnya, ayo kita serang, tuh, ayo kita serang, kakak, jangan mau. Karena apa? Yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Sayang, cita-cita kita sudah setinggi langit, orang tua kita sudah membiayai, hanya tercoreng dengan kegiatan yang tidak jelas. Paham gak ini? Harus dipahami dan harus dilaksanakan. Jaga kekeluargaan, jaga sesama teman, adakan koordinasi yang baik, saling bertegur sapa, saling apabila ada saling koreksi lah sama teman. Apabila rekan kita ada yang berbuat udah mengarah atau udah menjurus ke hal yang tidak jelas, sampaikan, Din, tong gituan lah, bising bawa-bawa ke, Sep, ulah gituan lah, urang teh bising ieu. Atau baik juga dengan putri, kita hidup yang wajar-wajar saja demi kelangsungan hidup kita ke depan. Kita juga tidak akan selamanya seperti ini. Pasti suatu saat akan setelah selesai sekolah ini pasti, apalagi di SMK ini kan istilahnya sekolah kejuruan ya. Jadi mungkin nanti menambahkan setelah lulus sekolah ini akan mendapatkan pekerjaan kan. Nah, itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan upah, dan akhirnya nantinya membina rumah tangga. Kan tidak akan selamanya bujangan dan gadis, nanti pasti suatu saat akan menikah. Itu salah satu mungkin untuk gambaran kedepannya lah. Kita jangan sampai terjadi atau dengan ajakan-ajakan orang, teman, ke hal-hal yang tidak baik, yang akan akhirnya yang akan merugikan diri kita. Jangan kita nodai kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak benar. Kita selaku bangsa Indonesia, bangsa yang besar, harus mulai sekarang bangkit. Jangan pantang menyerah, jangan banyak mengeluh. Contohnya sekarang sudah beberapa hari ini ikutin kegiatan di MPLS ini. Ikutin aja, jangan sampai ada di hati gerundel. Jangan ada rasa tidak enak. Ikuti aja alur yang ada, karena memang sudah diatur seperti itu. Demi mengenal lingkungan dan juga kakak-kakak, juga para pembina, guru juga. Itu merupakan suatu program. Ikutin aja, jangan merasa dongkol atau kegiatan kayak gini. Jangan, ikutin aja. Warga negara yang baik harus selalu sadar dan disiplin. Ikutin aja alur yang ada. Toh ini pun tidak akan selamanya, hanya beberapa hari aja. Paling hari Jumat mungkin selesai kan. Setelah MPLS selesai,
di bidang ini, tinggal buka klik itu kan keluar. Kita punya mbah Google ya. Nah, tolong saya juga perlu disampaikan karena merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk mengingatkan anak-anak saya, melakukanlah HP ini dengan baik. Dengan baik dalam arti kata, itulah yang jelek-jelek mah jangan usah dibuka lah. Yang baik-baik aja lah, yang ada manfaatnya, yang ada gunanya buat kita. Mungkin sebelum saya akhiri, barangkali ini ada yang perlu disampaikan dan ada yang perlu ditanyakan, apa aja silahkan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau misalkan sifatnya pertanyaan itu perlu dikoordinasikan dengan komandan saya yang lebih atas lagi, saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya anggap anak-anak saya ini sudah paham apa yang saya sampaikan dan apa yang saya katakan. Saya berdiri di sini juga atas perintah, bukan kemauan saya sendiri, demi mengingatkan adik-adik juga, termasuk mengingatkan saya juga. Saya ngomong gini kan termasuk mengingatkan saya juga. Ini merupakan suatu program yang harus dilaksanakan, kegiatan MPLS. Tentang kepangkatan, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ada yang mau jadi tentara ini ya, polisi ya? Udah, nggak apa-apa kalau emang sudah paham semuanya. Tolong nanti apabila ada dari pembina yang akan memberikan materi lain, ikuti, simak, dengarkan, ambil ininya pelajarannya, ikutin, jangan sampai berundal. Pokoknya ikutin aja, sesuai air mengalir, jangan melawan arus air. Karena kalau kita melawan arus, tentunya akan berat, susah. Air mengalir ke sana, kita lawan kan berat. Melawan arus kan. Kalau kita ngikutin arus air, enak kan? Ikutin aja kegiatan yang ada. Saya sampaikan sekali lagi, ikutin apa yang akan disampaikan nanti oleh para pembina-pembina dari Koramil, laksanakan dengan baik. Itu aja mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan MPLS ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya lihat sangat berantusias untuk mendengarkan saya. Kalau kemarin saya lihat banyak yang ngomong, dikala saya ngomong di depan, di belakang juga ngomong sendiri. Tapi untuk sekarang alhamdulillah saya lihat ini sudah banyak perubahan, sudah mau mendengarkan, sudah mau menghormati apa yang sedang ada yang ngomong di depan. Itu merupakan suatu menghargai diri sendiri juga. Karena awalnya menghargai orang lain, awalnya dari menghargai diri sendiri juga. Kalau sudah mau menghargai diri sendiri, insya Allah akan mengikuti juga menghargai kepada orang yang lain. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, laksanakan kegiatan ini dengan serius, sersan, serius tapi santai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kegiatan ini ke pembina berikutnya, mungkin akan memberikan materi-materi lain. Silakan Pak Pembina.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pancawaluya. Kurang. Benar pintar. Pancawaluya. Nah. Terima kasih adik-adik ya. Tetap semangat. Nah, kan terbukti barusan dari pimpinan Bapak mengucapkan terima kasih. Bangga sama kalian. Kalian ada perubahan. Betul enggak? Tapi ya segala sesuatu itu kan dipaksa dulu. Harapan Bapak kalian bisa seperti ini. Minimal siapapun yang berbicara di depan ya hormati seperti ini. Meskipun yang di depan itu adalah teman kalian, ketua kelas misalkan. Nanti ketika sudah KBM berjalan, ya hormati, jangan ngobrol aja di pojok. Karena pada dasarnya bukan menghormati orang lain itu teh. Kata komandan juga itu sama dengan menghormati diri sendiri. Ketika kita ingin dihormati orang lain, hormati diri kita dulu sendiri. Caranya apa? Ya kita timbal balik, menghormati orang lain. Terima kasih ya adik-adik. Adik-adik semuanya mau mengikuti arahan Bapak. Baik, pada kali ini ya Bapak akan memberikan materi tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya. Catat yang menurut kalian memang penting. Ya, yang penting-penting tolong dicatat. Ya, nanti di akhir akan ada surprise ya yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, voucher udah disiapkan sama Bapak. Ya, makanya siap-siap. Mau voucher? Ada pokoknya bikin happy lah ini vouchernya ya. Nanti di akhir kegiatan ya silakan voucher ini jangan sampai hilang. Kasihkan ke panitia. Bapak sudah koordinasi. Jelas? Enggak usah takut juga. Baik ke materi ya. Sebentar. Kenalan ya. Nama Bapak siapa? Orang mana? Orang mana? Orang mana? Itu tempat tinggal, alamat. Bapak asli orang Jatiwangi. Ada yang tahu Jatiwangi? Ada orang Jatiwangi? Cikasong? Cikasong ada? Gak ada ya? Nah, Bapak asli Jatiwangi atau di desa Burujulwetan. Ya, lahir 22 Agustus tahun 80. Ada yang seumuran dengan Bapak? Ya enggak ada, wong kalian anak Bapak kan itu. Ya. Pangkat serka, sersan kepala. Nih, ya. Kalau di saya ini enggak kelihatan, tertutup. 3 hitam. Kalau pakai baju ini warnanya kuning, pangkatnya. Bapak golongan bintara, golongan sersan. Ya, nama pangkatnya adalah sersan kepala. Jadi Bapak ini adalah kepalanya para bintara, kepalanya sersan. Orang bilang seperti itu, tapi bukan. Ya, karena yang paling tinggi dari golongan bintara adalah peltu. Ya, pangkatnya adalah pel. Apa itu peltu? Nempel langsung bitu, balon, nempel ke jarum. Ya, Bapak beragama ngakunya sih Islam, tapi nggak tahu diterima apa enggak. Status K2, K2 itu artinya udah berkeluarga, keluarga dan punya istri, punya anak 2, ya.
kakak 2 itu anaknya 2, bukan istri, ya. Oke, ya. Alamat sekarangnya di sini. Tahu Starmil? Jalan Siti Armilah, Majalengka Kulon, Majalengka. Ya, Bapak tinggal di sana. Karena istri ya bukan orang sana, tapi orang desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran. Jadi Bapak lebih merapat ke Panyingkiran biar dekat ke keluarga istri. Kenapa enggak langsung di Jatipamor? Bapak dapat rezekinya, Bapak nemu tanah kosong, Bapak beli di wilayah sini. Bapak bangunkan rumah, alhamdulillah tinggal di sini. Di Majalengka Kulon, Bapak pendatang. Ya. Bapak sekolah dari SD, SMP itu di tempat yang sama di Jatiwangi. SD-nya namanya SD Burujul Wetan, sesuai desa. Sama di sini juga ya, kalau SD itu pasti nama desanya. Di Maja Selatan di sini SD Maja Selatan. SD Maja Selatan 1, 2, 3 sampai 7. Di Burujul pun sama, ya. SMP-nya, Bapak itu di MTS, Madrasah Sanawiyah. Ada yang lulusan Sanawiyah? Mana lulusan Sanawiyah? Oh, alhamdulillah banyak juga ya. Bapak lulusan Sanawiyah tahun 96. Sanawiyahnya sekarang tinggal sejarah. Karena dulu itu swasta. MTS Al-Hidayah Burujul, berubah nama MTS Al-Hidayah Jatiwangi, berubah nama lagi MTS Negeri 10. Jadi sekarang kalau dicari di mbah Google adanya MTS Negeri 10. Dan perubahan negerinya itu Bapak bangga. Karena ketika proses ke negeri itu kita dilombakan. Dan salah satunya siswa di sana ikut dilombakan. Dan salah satunya Bapak ada di sana ikut lomba. Dan ketika Bapak ikut lomba, setiap apapun itu akademik dan lain sebagainya, termasuk di pramukanya, di OSISnya, itu juara 1. Akhirnya mempermudah proses sekolah kami yang dari swasta menjadi negeri. Tapi Bapak lulusan swasta. Ya, tahun berikutnya baru negeri. Tapi Bapak merasa bangga ikut andil di sana, yang tadinya swasta berubah menjadi negeri. Sehingga ya alhamdulillah kalau negeri kan ada namanya gitu. Ya, ada sedikit kebanggaan. SMA Bapak lulus tahun 99 dan itu pun di SMA Negeri Jatiwangi. Bapak nggak jauh-jauh. Kalau zaman dulu motor itu barang mewah. Ya, tidak semua rumah itu punya motor. Dan motor ya itu adalah kendaraan transportasi umum yang ada tuh. Jadi yang punya motor kebanyakan itu adalah ya maaf tukang ojek. Ya, tukang ojek. Nah, ojek di tiap perempatan ada, selalu ada. Ya, ojek sama beca dulu mah kan itu. Nah, tapi kalau sekarang motor udah kebutuhan pribadi, hampir tiap rumah ada. Bahkan HP, ya HP itu sudah bukan barang mewah lagi. Bapak tahun 2023, 2022 lah, pulang penugasan pertama itu baru bisa beli HP. Pada tahun 2002 itu HP masih barang mewah. Gagah, tentara muda pulang kampung di sakunya kelihatan ada HP. HP-nya enggak Android. HP Nitnote hitam putih. Nokia zaman dulu, silakan searching. Ya, HP zaman dulu ada Nokia 310, 315 dan lain sebagainya. 3310, 3315. Kan itu. Yang dari Samsung dan lain sebagainya banyak. Ya, tapi kita teh udah bangga itu teh. Dan harganya mahal. Ya, hanya bisa teleponan, SMS, mahal harganya. Paling kecil Bapak itu udah beli itu udah keluaran lama. Ya, udah banyak produk yang baru. Itu harga termurah
zaman dulu itu 2.900.000. Ya, nggak bisa lihat foto atau apa, hanya teleponan sama SMS. Kalau sekarang chatting lah mungkin ya, karena adanya WA. Kalau dulu enggak, ya. Nah, lulus sekolah, ya, Bapak mencoba di tahun 99 ini Juli langsung daftar Bintara Google. Oh, sebelum keluar sekolah, ya, menjelang keluar itu pembukaan Akademi Militer sudah dibuka, Bapak daftar di sana, ya. Akmil ternyata gugur, nilainya jelek, ya. Di militer Bapak bodoh, Bapak jurusan IPA, persyaratannya IPA rata-rata harus 8, ya. Bapak nggak nyampe 8, hanya 7,59 rata-ratanya, kan itu. Ada yang dilampirkan itu dulu mah ada namanya NEM, nilai EBDA murni, ya. Bapak hanya di 39,51. Sementara persyaratan ke Akmil untuk jurusan IPA harus 40,5 sekian. IPS 42, bahasa 4 sekian. Dulu mah seperti itu. Dan sekarang ya tetap sama, nilai itu dicantumkan, ya, untuk ke Akmil. Dan Bapak gagal di administrasi tersebut. Masuk Caba, tes pertama kesehatan, udah gagal. Katanya Bapak penyakitan. Itu di bulan Juli, ya. Bulan Juli masuk ke Agustus ada pendaftaran Tamtama, ya. Gelombang kedua, Bapak masuk di sana, ya. Gugur lagi, ya. Gugur di Jasmani. Bapak kalah bersaing. Lari harusnya 3.200 meter bisa ditempuh dalam 12 menit, Bapak melebihi lebih dari 12 menit. Akhirnya gugur. Nah, di akhir tahun di bulan Oktober dan November ada pembukaan lagi Tamtama gelombang pertama. Ya, Bapak daftar lagi, gugur lagi di Pantohir. Pantohir itu bagian terakhir, ya. Udah lulus, tiap tes lulus dikumpulkan. Di ranking kasarnya kalau di Pantohir itu. Yang lulus ada berapa nih? Ada 700 orang. Udah lulus nih, tapi belum diterima. Karena di ranking. Itu kan nilai 1 sampai 700. Waktu itu yang dibutuhkan hanya 350. Otomatis Bapak kepotong. Gugur lagi. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2000 nih, ya, di tahun 2000, ya, di Juli kembali lagi ke berarti 1 tahun kemudian Bapak daftar lagi dan akhirnya Bapak lulus, ya. Bapak lulus sekolah calon Tamtama tahun 2000 selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Dilanjut lagi tahun 2001-nya ini, ya, Bapak melanjutkan ke cabangan. Karena kalau kita hanya sekolah di sini aja, jadi tentara, jadi punya gaji, punya, tapi dia nggak akan naik pangkat. Karena syarat naik pangkat dia harus punya ijazah kejuruan, namanya Tamtama Infanteri. Karena kejuruannya Bapak ngambil infanteri. Infanteri itu apa? Tentara pejalan kaki, pasukan terdepan. Ya, pasukan yang disiapkan untuk perang. Nah, tahun 2003 setelah penugasan, nah, ini tahun 2001 setelah beres kecabangan, ya, hanya nunggu 3 bulan Bapak lanjut berangkat tugas, ya. Asrama Bapak itu di Cianjur. Pertamanya Bapak berdinas itu di Cianjur di Batalion 327. Kalau sekarang udah enggak ada. Adanya juga Batalion 300. Ya, Batalion Raider itu udah berubah nama. Maka ini tahun 2003 setelah pulang penugasan pertama,
Bapak melanjutkan sekolah pendidikan rider. Apa itu rider? Apa itu pasukan rider? Singkatnya gini, Kopassus. Ini Bapak ini dari Kopassus. Kalau Kopassus itu pasukan elitnya yang dimiliki oleh negara. Tingkatnya Indonesia, itu Kopassus. Tapi kalau rider itu di bawahnya, pasukan elit yang dimiliki oleh provinsi, oleh Kodam, itu kan tingkatnya provinsi. Nah, tahun 2003 ini dibentuk secara besar-besaran. Di negara kita dibentuk secara besar-besaran, tiap provinsi akan ditempati oleh pasukan-pasukan khusus yang dinamai dengan pasukan rider. Nah, 2003 ini Bapak pendidikan, dilanjut juga pendidikan mobut. Mobut itu apa? Mobil udara. Jadi pergerakan di atas, memakai pesawat terbang, baik helikopter dan lain sebagainya. Dari bawah diangkut naik helikopter, tapi turunnya ditendang, dibuang tanpa parasut. Ada yang mau jadi tentara? Kita dijemput, landing pesawat, masuk kita ke pesawat, ke helikopter atau pesawat Hercules, naik ke atas. Udah di atas, turunnya kita ditendang tanpa parasut. Percaya enggak? Itu yang kami alami. Diturunkan di laut, aman. Makanya harus bisa berenang. Ya, bawa perlengkapan. Ini Bapak ini sering. Ya, kalau Kopassus itu sering. Karena Kopassus itu tugas nggak pakai kapal laut. Selalu pesawat terbang, turunnya ditendang mereka. Ya, ini pendidikan radar ini ya bergurunya ke Kopassus. Ya. Nah, kalau di darat ya nggak tinggi-tinggi juga, ya pesawat masih di atas, ya seatap lah kan gitu, baru kita loncat. Ya lumayan. Kalau loncatnya tidak sempurna, kaki kalian bisa patah. Ya bayangkan aja kalian terjun aja dari atas rumah kalian, kan gitu. Ya, seperti itu kerjaan kami. Ya, nih. Nah, singkat cerita, Bapak 12 tahun di asrama, 2013, ini kan Bapak tamtama. Nah, tamtama itu pangkatnya merah, seperti Bapak ini. Golongannya merah. Ya, ada golongan tamtama, tadi dijelaskan Pak Danramil itu kan. Golongan tamtama, golongan bintara, golongan perwira. Itu penggolongan di dunia militer. Karena Bapak dari tamtama, setelah 12 tahun berdinas, lebih, ya 2013 diberikan kesempatan untuk sekolah secaba, sekolah calon bintara. Jadi ada yang dari umum, lulus SMA bisa masuk secaba, itu dari umum, pangkatnya sama. Dan ada dari tentara dilanjutkan sekolah kemiliteran, namanya reg, secaba reg, reguler, ya lanjutan. Tahun 2013 alhamdulillah lulus, dan pada tahun itu pula Bapak pindah ke wilayah Majalengka. Sampai sekarang ke Kodim Majalengka 3 bulan, ya akhir tahun di Desember Bapak ke Koramil Maja sampai sekarang. Dan jabatan Bapak pertamanya ini Babinsa, hanya Babinsa saja. Babinsa itu pembina desa. Ya, di tiap desa itu ada pembina dari Koramil, namanya Babinsa. Ada pembina dari kepolisian atau dari Polsek, namanya Babin Kamtibmas. Dan dari instansi yang lain juga ada pembina atau pendamping. Dari pertanian ada pembina atau pendamping, namanya PPL atau penyuluh pertanian. Dari perairan ada pendamping perairan. Dari kesehatan ada pendamping. Jadi di tiap desa itu pemerintah ya menurunkan delegasinya untuk membantu di desa-desa. Ya, ini sedikit tambahan pengetahuan. Loh, kok ini Bapak ini mah sering bermain di desa, sering keluyuran? Iya, karena tugas Babinsa itu bukan di kantor, tetapi dia selalu ada di desa binaannya. Setiap kegiatan di desa, setiap ada kejadian, apalagi kejadian, Babinsa itu wajib hadir di sana. Makanya
jangan heran kalau kalian selalu melihat tentara ada di desa kalian. Orang Ciauri mana? Ya, nggak usah malu, berdiri. Orang Ciauri berdiri, berdiri. Ya, Bapak ke Ciauri itu udah merasa keluarga sendiri. Mana Ciauri? Berdiri. Putri, Putri, keterlaluan kalau kalian nggak kenal Bapak. Kenal Bapak nggak? Sering melihat. Yang nggak pernah melihat Bapak mana? Hah? Yang Ciauri? Hah? Udah kenal? Kenal? Dari mana? Blok Ciauri. Nah itu Panjenengan. Tahu Bapak? Nah itu Blok Senin. Tahu Bapak? Anaknya Pak RW bukan? RW siapa? Ada yang laporan ke orang tuanya. Nih, ini dari mana? Hah? Panjangan. Anak siapa? Pak Haji Ayudin. Uwa. Pak Olot. Ini belakang? Hah? Panjangan. Anaknya Pak Kadus. Bukan. Nah, ini kalau jaran. Kenal Bapak. Saudaranya Pak Ulis. Benar? Salam ke Pak Ulis ya. Tadi ditanya-tanya sama Pak Rudi gitu ya. Ini belakang Blok Senin. Nah, kenal Bapak? Keterlaluan, Blok Senin dekat dengan balai. Ini Blok Jumat. Kenal Bapak? Itu? Kenal nggak? Nah, makasih. Itu Blok Minggu ya, kenal Bapak ya? Ya kalau nggak kenal ngomong aja. Bapak sombong gitu, nggak pernah nanya. Situnya nggak pernah nanya. Nih Blok Jumat, kenal Bapak? Ini kalau jaran, tahu Bapak? Enggak, anggaran ini enggak tahu Bapak. Mana ini Panjenengan? Yang orang Panjenengan mana perempuan? Hadir enggak? Enggak hadir ya? Ya duduk. Ya. Bapak sekarang menjabat Babinsa Desa Ciauri. Dulu di Maja Selatan. Ciauri sama Cipicung. Mana orang Cipicung? Acungkan tangan orang Cipicung. Ada kok di sini. Kemarin terlambat. Ya. Jangan bikin malu Bapak. Ya, Bapak memberikan materi di sini ternyata anak Bapak sendiri malah terlambat. Ya. Maja Selatan. Acungkan tangan. Satu orang. 2, 3. Ya. Maja Selatan dulu ya. Ketika Bapak pertama kali ke sini 2014 sampai 2018 Bapak di Maja Selatan. Akhir 2018, 2019 Bapak ke Ciauri. Beres Covid, nah Bapak ditambah Ciauri sama Cipicung. Nah, awal tahun ini 2025 Cipicung dilepas karena Bapak mendapat tugas tambahan yaitu sebagai Bati One Wheel. Makanya Cipicung dilepas, Bapak hanya satu desa. Nah, itu dari perkenalan. Ada pertanyaan? Nanti lanjut materi ya. Nah, baca nih. Bela negara adalah artinya apa? Jadi bela negara itu adanya di hati. Tekad kita, keinginan kita, kemauan kita. Itu bela negara. Ya, munculnya ya di hati karena ini adalah tekad yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan. Jadi orang membela, mau berkorban, yaitu namanya cinta. Jadi kalau cinta dia nggak mau berkorban, ya bukan cinta, namanya dusta. Ada yang udah punya pacar? Bohong. Masa kalah sama bapak? Bapak MTS udah punya pacar. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Bohong. Ya. Jadi
atas dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi dalam hidup bernegara di Indonesia ini landasan kita, sumber hukum dan pandangan hidup kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tidak hafal Pancasila, acungkan tangan. Hafal semua? Yuk sebutkan bareng-bareng Pancasila. Said dari Panungan, lari. Mantap. Said itu Sunan Gunung Jati. Oke, dilanjut. Nah, itu ingat-ingat. Pancasila adalah apa Pancasila? Dasar negara kita. Undang-undang sumber hukum negara kita. Undang-Undang Dasar 45 itu sumber hukum negara kita. Ingat-ingat itu. Nah, dalam bela negara ini kan itu diatur dalam undang-undang, ada dasarnya. Jadi ketika tentara, ketika polisi, TNI, Polri, kan orang ketika berbicara bela negara, mindsetnya itu berjuang. Mindsetnya berjuangnya itu berperang. Benar, tidak salah. Kan itu. Nah, mereka atau kami nih, landasannya ini adalah Undang-Undang Dasar 45 ayat 30. Nah, pasal 30 ayat 2 ya, tentang hankam negara, pertahanan keamanan negara, yaitu usaha hankam negara dilaksanakan melalui sistem hankam rata oleh TNI Polri sebagai kekuatan utama dan kekuatan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di sini pun udah jelas nih. Tapi Bapak satu-satu dulu. Ini dasar kita untuk selalu melaksanakan pertahanan keamanan negara. Tapi perlu diingat bahwa membela negara di sini pun bukan hanya TNI Polri, tetapi ada kata-kata dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya apa? Bela negara ini bukan hanya kewajiban TNI Polri, tetapi kewajiban semua warga negara. Dan ini dituangkan pula dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Apa? Coba dibaca. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. 2 poin ini hafalkan dan ingat-ingat. Dasar hukum bela negara buat seluruh warga negara. Pertama, ya, pasal 27 ayat 3. Yang kedua, pasal 30 ayat 2. Bila perlu dicatat, ya, dicatat sama kalian dan diingat-ingat. Ingat, bela negara bukan hanya sekedar kewajiban TNI Polri, tetapi semua kewajiban kita yang mengaku sebagai warga negara Indonesia. Paham? Paham? Nah, kalau yang bawahnya ini adalah tugas-tugas kita TNI Polri, ya. Unsur-unsur bela negara, ya, adanya perasaan kecintaan pada tanah air. Terus yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara.
ini yang menjadikan landasan kita mau berkorban. Kan gitu, mau berjuang maksud Bapak. Nah, lanjut, ini dipercepat aja ya. Nah, poin berikutnya, akhirnya kita mempunyai perasaan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Karena kita, nih, yang ketiganya itu kita yakin Pancasila sebagai ideologi negara kita. Yang kalian sebutkan tadi itulah pandangan hidup kita ya sebagai bangsa negara, bahwa Pancasila ini adalah ideologi negara. Ya. Bahkan dalam tahun sekarang ini viral ya di TikTok, di media sosial, negara tetangga itu bangga dengan Pancasila. Dalam rapat kenegaraannya Pancasila disebut-sebut. Indonesia dibanggakan. Ya, Pancasila dibanggakan. Pancasila sebagai dasar negara yang mampu bertahan sampai sekarang. Berbeda dengan landasan-landasan yang lain. Mohon maaf. Maaf nih, sebelumnya maaf. Bukan menyampingkan Islam. Islam terlalu tinggi dan terlalu berat. Maksud Bapak, contoh negara-negara Arab yang mencoba negaranya berdasarkan Islam. Ya. Negara Arab itu dulunya satu. Dari zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad, bangsa Arab itu satu. Ya, ketika Rasulullah lahir aja bangsa Arab udah terpecah. Ya, enggak mampu menopang karena terlalu tinggi. Coba lihat, ya. Turki Arab bukan? Mesir, Iran, Irak, Mekah, Madinah, kan beda negara sekarang. Dulunya itu mereka satu, ya. Bahkan sekarang kesininya Palestina satu, Israel, ya. Bangsa Yahudi dulu itu kan Arab juga, tapi lihat mereka pecah, ya. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Keyakinan tidak bisa dipaksakan. Dan ketika orang berbicara keyakinan, ya udah itu mutlak harga mati. Akhirnya terpecah. Ulama kita itu sangat pintar maksud Bapak. Pandai. Ulama-ulama kita ya. Ulama-ulama kita itulah yang merumuskan tentang Pancasila. Ya, ntar dulu ya. Nah, Bapak mau ngasih ini terlalu jauh ya. Tadi Pancasila udah kalian sebutkan. Nah, sila pertama apa? Nah, dulu Pancasila dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Karena sampai Juni itu bunyinya masih seperti ini. Ya, yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kebangsaan, persatuan Indonesia. 3, kemanusiaan yang adil dan beradab, sama. 4, sama. 5 pun sama. Ya, yang mencolok di sini nomor 1. Nomor 1 apa sekarang? Ketuhanan yang Maha Esa. Dulu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pertanyaannya, kenapa berubah, Pak? Di sini ya, di tahun ini, di bulan ini, tanggal ini, orang tua kita berkumpul kembali. Ya, merumuskan ini gimana nih? Karena perjuangan bangsa Indonesia ini, dulu negara kita ini adalah negara kerajaan. Tiap pulau mempunyai rajanya tersendiri. Dan dulu kita belum bernama Indonesia. Kita dikenal dengan Nusantara. Dan puncak kejayaan kita yaitu ketika kerajaan Majapahit.
Dan bukan hanya di wilayah Indonesia, ya, itu sampai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, itu masuk ke wilayah Sriwijaya, Majapahit. Bahkan Sriwijaya juga ya masuk. Nah, Majapahit itu sampai ke daratan India, sebagian Cina, itu masuk wilayah Majapahit. Makanya kalau kalian mau belajar, lihat di India, di Thailand, di Vietnam, di Laos, di Burma, itu banyak kemiripan dari peninggalan-peninggalan nenek moyang. Kita selalu berbicaranya itu peninggalan agama Hindu-Buddha. Oke, secara umum seperti itu. Tapi Bapak mau menjelaskan di sini bukan titik keagamanya, tetapi titik bukti ada kesamaan. Karena memang pada zaman itu kerajaan Majapahit, ya, di kita pun agamanya kebanyakan Hindu-Buddha. Tapi bukan berarti Islam belum ada. Islam itu udah ada. Ya. Islam udah ada. Di sejarah kita mengenalnya masuknya di abad 11, di abad 15, apalagi di 15 ketika kerajaan Demak berjaya. Padahal Islam pun masuk ke Nusantara jauh sebelum abad 15 itu udah masuk. Ya, sudah masuk. Dan itu terbukti dari prasasti-prasasti yang ditemukan, baik itu di Sumatera, di Samudra Pasai. Ada makam tokoh muslim di sana. Ya, sekitar abad 800. 600. Yang di Kalimantan ada prasasti Kutai, abad 800. Tahun 800 Masehi. Artinya apa? Islam sudah ada. Tetapi belum berjaya, belum semuanya mengenal. Baru di abad 15, di tahun 1500-an, karena berdiri kerajaan Islam Demak, maka pada waktu itu Islam mulai dikenal. Dan Nasrani belum masuk. Ya, Nasrani belum masuk ke Nusantara, ya Islam terlebih dahulu. Setelah Hindu-Buddha baru Islam. Ya. Turun dulu. Ya, hormat. Nah, ya. Silakan duduk ya. Oke, Bapak ulang ya. Jadi pada waktu itu ya, Nasrani belum begitu dikenal. Nasrani dibawa oleh siapa? Oleh Portugis, oleh Portugal, kemudian oleh Belanda, dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, pertamanya iya, kayak yang baik ke kita teh, bersaudara, kerjasama di perdagangan, apalagi Belanda, udah tahu nih kan gitu. Maka Belanda mendirikan organisasi namanya VOC. Iya, di awal ini ngobrol. Belanda mendirikan apa? Mendirikan apa? Oh, jangan dikasih tahu. Ini gerombolan ini 3 orang ini ngobrol terus. Bapak lagi menerangkan ngobrol, udah pintar kalian. Nah, Belanda mendirikan apa? Belanda mendirikan apa? Dengerin, ya, dengerin. Sempat terulang kembali, Bapak suruh keluar. Teman-teman Bapak sudah siap-siap. Ketika ada yang keluar, oh artinya anak ini diberikan hukuman. Paham? Jangan diulangi ya. Oke, ini penting buat kalian, biar kalian tumbuh rasa bangga terhadap negara. Biar kalian tuh bangga, cinta, bahkan bukan hanya bangga tapi betul-betul cinta ke negara. Kan kalau kita cinta maka kita mempertahankan. Kayak bapak ke istri bapak. Dari pertama bapak kenal, mani bogoh, mani cinta. Kan tetap dijaga. Ya kan? Pacar minta, tolong anter mau ke Jogja.
Ya, dulu ada Jogja, tapi bukan yang sekarang. Jogja lama itu dekat alun-alun kan. Diantar malam-malam karena apa? Cinta. Bapak capek, ya. Bapak tugas di Cianjur. Tahu kalau Sabtu malam Minggu Bapak pasti pulang ke rumah. Ya, ada di rumah. Tapi kan pulang itu kan dari Cianjur sore. Nyampe Majalengka, nyampe Burujul pasti malam. Tapi pacar nelpon, antar dong ke Jogja. Semangat enggak? Kenapa? Cinta. Meskipun capek, meskipun lelah, cinta itu mau berkorban. Hujan besar, petir, enggak bawa payung, jaket dibuka, kasihkan ke pacar kita. Ya, maksud Bapak juga seperti ini. Kalau kalian tertanam rasa cinta, kalian pasti mau berkorban untuk negara ini. Ya kan kita berkorban, lebih baik kehujanan diri kita daripada yang kita cintai. Buka jaket, kasihkan, Neng udah biar AA mah kehujanan juga. Nanti AA-nya atit kan gitu. Enggak Neng, kan AA tentara kan gitu. Kenapa mau seperti itu? Karena kita cinta. Maka dalam hal ini jujur Bapak sedang berusaha ya menanamkan perasaan itu. Biar kalian punya bukan hanya sekedar rasa bangga terhadap negara, tapi kalian punya rasa cinta. Karena sekarang ini kalian mungkin enak ketawa, mungkin kalian enak main game. Sementara kita TNI selalu waspada karena kami selalu berperang tiap hari. Sekarang kami sedang berperang, proxy war yang kami laksanakan sekarang. Kalian hanya mendengar istilah, ya yakin, Bapak yakin kalian sudah mendengar istilah. Iya, dari segi kebudayaan kita dijajah, pernah dengar? Ekonomi kita sedang dijajah, pernah dengar? Dan penjajahan ini yang sangat berbahaya, menghancurkan negara dari dalam, mengambil alih kekuasaan tanpa harus berperang. Ini yang sedang terjadi, perang global, dan ini sudah terbukti. Nih Bapak kasih tahu, sekarang di Majalengka tumbuh pabrik-pabrik, betul tidak? Siapa yang punya pabrik? Siapa? Cina, orang Korea. Benar kan? Dan memang benar. Kalian orang pribumi jadi jongosnya. Ya maaf. Kita jadi karyawan. Benar enggak? Kita harus mengikuti aturan yang ada. Betul tidak? Yang paling miris dari segede itu bangunan musola kecil. Yang notabene-nya pekerja di sana mayoritas muslim. Dan posisinya di bawah. Sementara pabrik sampai bertingkat. Banyak orang berjubel untuk sholat. Dan dibatasi waktunya. Apa enggak dijajah? Kalian enggak mikir? Kalian mah senang, wah enak ini ada pabrik. Wah enak, kerja kita terhormat enggak kotor-kotoran. Tapi ternyata dari segi akidah, dari segi ideologi, kalian itu kan sedang dijajah, dikacaukan. Ini banyak yang curhat ke Bapak, selaku pembina di desa, karyawan-karyawan itu cerita tentang pekerjaannya di pabrik. Itu sangat miris. Yakin orang tua kalian ada yang kerja di pabrik? Ada? Atau saudara? Saudara lah ya. Coba tanya, kalian jangan melihat gajinya aja. Kayak di Puma, wah enak. Di Puma ini enak, kerja tuh bisa sampai 4 juta lebih gajinya. Sementara UMR kita hanya 2.400.000. Segituan lah kurang lebihnya. Tapi di Puma, katanya mencapai 4 juta. Tapi kamu nggak tahu kerjanya seperti apa. Itu nyampe segitu kan dia lembur, waktunya istirahat malah dia kerja.
Yang punya anak kecil itu meninggalkan anak kecilnya. Yang berkeluarga meninggalkan keluarganya. Apa artinya? Kebahagiaan keluarga ditinggalkan hanya untuk mencari kebahagiaan duit. Ini penjajahan. Tapi kalau kita pribumi asli menciptakan suatu perusahaan, ada yang tetap menggunakan aturan-aturan budaya lokal. Ya, ada. Contoh yang Bapak tahu nih, perusahaan kendaraan lah ya, perusahaan bis, itu bagus ada. Sholatnya tepat waktu, bahkan ketika melamar ke sana dia harus hafal Al-Quran 1 juz atau 2 juz, dan selalu ada kajian-kajian. Itu bagus. Tahu kulturnya, tahu jati dirinya. Makanya dalam hal ini ya tolonglah dengarkan. Bapak sedang menumbuhkan rasa cinta kalian untuk negara kita ini. Kalau bukan kita yang menjaga, mau siapa lagi? Tidak menjamin kalau orang luar yang memimpin di negeri ini akan memakai kultur kita, enggak menjamin. Tuh contoh Malaysia, contoh dia itu Melayu seperti kita. Sampai mereka membanggakan Pancasila karena apa? Di dalamnya, ya di dalamnya itu udah dijajah, udah diobok-obok, hanya kulit luar. Kita dari luar hanya melihat, oh enak Malaysia berlandaskan agama, dasar hukumnya Islam. Tapi lihat, dalamnya banyaknya orang Cina. Yang lebih parah, yang lebih jelas tuh Singapura. Singapura itu masih Melayu seperti kita, masih seperti Malaysia. Tapi lihat Singapura, penghuninya udah Cina semua. Agamanya ya udah jelas, ya kan? Bukan Melayu lagi. Mau gitu kalian di Indonesia? Ya bangkit kalian, tumbuhkan rasa cinta kalian, ya. Seperti apa Pak? Kami harus menjaga ini. Ya minimal kalian jangan ketika ada gembar-gembor, ya boikot produk Israel, bro, boikot produk ini. Iya, itu salah satunya. Tapi bukan gitu. Ketika terjadi sesuatu baru. Kalau memang kalian cinta negeri sendiri, ya kalian tuh harus lebih mencintai produk negeri kita. Kalian lebih baik banyak jajan bala-bala, sorabi daripada pizza dan spaghetti. Tapi kenyataannya kan gitu. Termasuk anak bapak kan jajan spaghetti. Bawa oleh-oleh pizza, bapak nggak makan. Kalau mau beliin bapak kulub sampe, kulub bolet, cari. Ayah udah nggak ada, susah. Cari awug. Balik lagi anak bapak. Sekarang kuliah, bawa oleh-oleh buat orang tuanya, pizza nggak dimakan. Kalau mau beli oleh-oleh buat bapak, cari kulub bolet, kulub sampo. Ya susah. Awug ada tuh di Kadipaten, di Majalengka ada yang jualan awug. Kalau kalian cinta terhadap negeri sendiri, Bapak yakin tanpa disuruh kalian pun akan beli makanan-makanan yang memang itu notabene-nya adalah makanan kita. Paham? Bapak enggak menghakimi kalian, tanyakan aja pada diri kalian. Udah seperti itu enggak kita teh? Ya. Ada pertanyaan? Karena ini udah selesai. Ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, Bapak yang mau bertanya, boleh? Ajril, TKJ mana? Ajril dari kelas TKJ. Acungkan tangan. Ajril.
Ada enggak? Ajril. Ajril. Ada enggak? Ada yang namanya Ajril? Yang namanya ada tulisannya Ajril aja. Ada enggak? Ada enggak? Mungkin karena Ajrilnya banyak, bingung ini. Karena ada Ajril Susanto, Ajril Susanti, Ajril Pratiwi, pokoknya yang ada Ajrilnya. Muhammad Ajril, Mehmet Ajril, ada? Ajril. Astagfirullah. Jril, ada titipan uang. Kalau mau nih ambil, kalau enggak buat bapak jajan. Nah, mana Ajril? Ajril mana? Ini titipan dari orang tuamu. Ajril mana? Ayo ke depan. Ajril. Enggak ada yang namanya Ajril. Berarti ini nyasar ya. Nyasar berarti siswa MPLS-nya bukan di kita. Berarti nyasar ya. Benar nyasar? Enggak ada. Bapak hitung nih. 1. Ajril. Panggil Ajril. Ajril mana? Dia masuknya ke kelas TKJ. Mana kelas TKJ? Acungkan tangan. TKJ. Ada yang namanya Ajril? Udah kalau gitu mah milik bapak dah. Sekarang acungkan tangan. Ya, berdiri. Berdiri. Ini Putri berdiri. 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 Iya. Ya belakang. Ya. Nah itu. Berdiri. 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 Sebutkan Pancasila. Iya, sebutkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini voucher jangan hilang. Nanti di akhir acara Jumat ya. Ya, Jumat kasihkan ke panitia. Ada hadiah buatan. Siapa nama? Putri ya. Berarti benar Bapak manggil ya. Nah, udah sampai sana. Ya, yang mau ditanya acungkan tangan. Yang mau ditanya acungkan tangan. Nah, berdiri. Nah. Nah, ya kalian nggak mau ngacuk yang Bapak tunjuk. Nah, Pancawaluya. 1. Pinter. 2. Bager. Cager. Singer. Bener. Betul, tapi Bapak minta urutan. Sok, coba. Udah betul.
udah. Ya udah nih. Ya. Udah ada kelihatan. Nah, jangan hilang ya. Ya. Yang mau ditanya. Mudah-mudah kok. Yang mau ditanya. Yang mau dilamar. Berdiri. Iya. Iya, berdiri. Berdiri. Diperintahkan sama Bapak berdiri, mau dikasih ini loh. Enggak mau? Nah. Berdiri. Mau enggak? Benar enggak mau? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak mau. Ini dikasih. Belakangnya mau. Kalian takut dengan pertanyaannya. Tidak acungkan tangan. Sebutkan sila pertama dari Pancasila. Ke depan. Ke depan. Enggak mau lah, tadi tunjuk enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahayu Pajarina dari kelas RPL 2. Saya akan menyebutkan Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul tidak? Ya, nih. Tapi itu bukan Pancasila. Pancasila itu 5. Itu sila ke-1. Paham? Ya. Selanjutnya. Dasar hukum bela negara, yang tahu pasal berapa? Itu ada 2. 1 aja. Nah, Putri, ya berdiri. Dasar hukum bela negara. Kasih. Pasal berapa? Pasal 27 ayat 3. Betul, tepuk tangan. Hafal bunyinya? Bunyinya hafal? Ya udah. Karena Bapak hanya minta pasal berapa. Nanti isinya dihafalkan. Ya jangan hilang ya. Jangan hilang. Oke. Tanggal 22 Juni tahun 1945 dirumuskan Pancasila. Sebelum nama Pancasila namanya adalah, ya berdiri, kuning. Bapak lihat itu nggak kelihatan. Nah. Sebelum namanya Pancasila, namanya dulu Piagam Jakarta, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke. Habis, waktunya udah jam 9 lewat. Ya, PR yang namanya Ajril nggak ada, ya udah. Ya. Perhatikan sini. Di akhir sebelum ditutup, Bapak ingatkan, tolong kalau bukan kita siapa lagi yang mau mencintai negara kita? Kalau bukan kita siapa lagi yang mau membela negara kita? Paham? Ingat, kita ini sama, terlahir dengan tujuan yang sama. Ke sekolah ini dengan tujuan yang sama, betul tidak? Disadari atau tidak, kita ini sama. Coba, nih, hitung ya sama kalian. Hitung sama kalian. Simpan angka di hati kalian, 1 sampai berapa? Terserah. Akan dikalikan, akan dibagikan. Ya, hitung. Ambil angka yang paling mudah menurut kalian. Simpan angka di hati, udah. Kalikan dengan 2. Angka yang disimpan kalikan dengan 2, udah. Ada jumlahnya. Jangan dikasih tahu. Jumlahnya ini ditambah dengan angka yang kalian simpan tadi. Udah. Ada hasilnya. Hasilnya dibagi dengan angka yang disimpan dalam hati kalian. Udah. Ya, udah kan? Dengerin, kita ini sama. Tambah 2, hasilnya 5. Ada yang beda? Ada yang beda? Beda?
Angka yang disimpan berapa? Gak usah disebut. Angka yang disimpan berapa? Sekian. Kali 2. Tambah dengan angka yang disimpan. Udah kan ada jumlah. Dibagi dengan angka yang disimpan. Ketika ditambah 2 itu hasilnya 5. Benar kan? Ya berarti kalian salah ngitung. Artinya kita ini sama. Ketika angka yang kalian simpan dalam hati kan beda-beda. Betul apa betul? Siapa lagi yang mau mencintai negara ini kalau bukan kita? Itu aja dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di SMK Negeri 1 Maja dimulai dengan langkah pasti dan semangat tinggi. Gerbang ini menjadi saksi bisu dari ribuan cita-cita yang sedang dibangun oleh generasi muda penuh potensi. Dengan kedisiplinan dan kebersamaan, para siswa memulai aktivitas pembelajaran. Di lingkungan yang tertib dan kondusif inilah karakter unggul mulai dibentuk. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL membekali peserta didik dengan keterampilan dalam merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Mereka dilatih untuk berpikir logis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Jurusan RPL juga telah menjalin kerjasama dengan industri. Melalui program Kelas Industri, siswa mendapatkan pelatihan dan pembelajaran langsung dari tenaga profesional di bidangnya. Ini menjadi langkah awal untuk membentuk lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Sebagai bagian dari penguatan karakter dan kreativitas, siswa RPL juga mengikuti kegiatan PKK. Salah satunya adalah pelatihan pembuatan mug dan kaos. Mereka belajar desain, cetak, hingga memasarkan hasil karya